Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali meminjek nanta serak, menjapi nanta tinggal. Bersama kita menyimak Coleteh Bersuara, cerita berdasarkan fakta. Nah, ini kembali kita berbagi cerita yang berdasarkan fakta dengan sobat kita dah. Terkait dengan lambang daerah dah. Ya. Kalau kita mencari di internet sangat banyak bentuk-bentuk lambang daerah 50 kota, khususnya 50 kota ada, dan membuat kita ragu yang mana sebenarnya yang benar sesuai dengan peraturan yang ada di daerah kita di 50 kota ada. Mungkin dapat udah bercerita, bercoloteh agar kita semua, sobat-sobat semua dapat memahami bahwasanya ada satu logo atau lambang daerah yang berlaku di daerah kita dah. Silakan dah. Semangat Dini. Tetap semangat dah. Kalau kita cari logo 50 kota yang pertama itu di Mbah Google, sampai sekarang nggak ketemu. Saya juga mencarinya. Karena logo ini dulu secara konvensional dibuat, dilukis dengan tulisan tangan. Ada logo yang lama di aula kantor Pati, itu tulisan tangan, si Dayat yang buatnya. Tapi saya punya dokumen terhadap logo, masih ada gambarnya. Logo atau lambang 50 kota ini udah lama nih, ada sejak tahun 1966 dan kemudian diperdakan di tahun 1970 bulan Februari tahun 70. Jadi logo 50 kota ini udah dipakai sejak tahun 1970. Tadi udah menyebut semenjak tahun 1966 itu dalam bentuk apa itu dulu dah? Kok dari 1966 sementara dipakai, diperdakan di tahun 70 gitu dah? Tahun 1966 diadakan sayembara lomba. Mana lomba kabupaten kota lambangnya dan mana lambang untuk kota Payakumbuh. Pada saat itu 1966 banyak orang yang ikut lomba. Untuk pemenang lomba logo 50 kota itu Bahar, Pak Bahar Stempel, mungkin di dekat Izra. Ya, betul. Untuk pemenang lambang daerah untuk kota Payakumbuh, Pak C. Israr. Hadiah pada saat itu Rp500, bro. Rp500. Berarti ada dua pemenang, satu untuk logo 50 kota, satu untuk logo kota Payakumbuh. Ya, benar. Logo yang dibuat oleh Bapak Bahar Rahman namanya. Oh, berarti ini logo yang awal ditetapkan yang Palembang, yang menang. Yang pemenang. Jadi logo ini pada tahun 1966 dengan niat adanya untuk kepemekaran kota Payakumbuh menjadi kota madya, maka pemerintah Kabupaten Kota melakukan sayembara pencipta lambang daerah Kabupaten Kota, strip kota madya Payakumbuh. Panitia perumus lambang ini diketuai oleh Ahmad Samad BA dengan surat keputusan Bupati nomor 5209 15/1066 tanggal 29 Juli 1966 tentang syarat-syarat umum bagi lambang daerah Kabupaten Kota atau Kota Madya Payakumbuh. Banyak peserta yang ikut, bahagian pada waktu, salah satunya adalah Bahar Rahman. Berdasarkan panitia perumus lambang nomor 565 BLK 1966 tanggal 7 September 1966 tentang lambang terbaik dan memenuhi syarat untuk lambang Kabupaten Kota terpilih adalah lambang hasil ciptaan Bahar Rahman, dan untuk lambang Kota Madya Payakumbuh adalah ciptaan C. Israr dengan hadiah utama Rp500
dan nomor 2 adalah Khatib Sahar dengan mendapat hadiah Rp100. Ini lambangnya. Kita lihat berbedanya lambangnya itu. Iya, betul. Ada gerigi-gerigi. Ada gerigi-gerigi. Lambang yang awalnya itu berbentuk elips. Melambangkan demokrasi menurut kalimat bule sagolong picak satapiak. Pinggirnya terdiri lingkungan-lingkungan bersambung sebanyak 45 buah dengan arti 50 kota di lingkungan benteng Undang-Undang 1945 dan dengan tulis tafsiran lain bahwa 45 adalah asal niniak dari kata-kata luak 50 atau 50 koto yang ada di luak 50 yang artinya kurang 50. Menurut Tambo dulu orang datang dari Parayangan Berpanjang 50 orang dan akhirnya berjalan 5 orang ke daerah Bangkinang. Ini lambang rigi-rigi 45 tadi Adinda Deni. Ada lagi 2 garis hitam sejajar membentuk pinggirnya lingkungan-lingkungan bersambung. Tadi melambangkan kegotong royongan, yakni ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Yang perlu kita lihat, ini ada padi dan kapas. Ini padi kapas, lambang kemakmuran. Berdiri dalam soal sandang pangan bukan saja sekarang, para petenun yang telah berkembang dengan pesannya malah sudah sejak dahulu kala. Kita lihat padi sebanyak 20 butir, terdiri 3 jalur, 2 jalur di bagian dalam yang pertama dan kedua sebanyak 13 butir. Ini melambangkan dahulunya ada 13 kelarasan luak 50, jalur ketiga di tepi sebanyak butir melambangkan 7 kecamatan. Daun kapas sebanyak 17 helai dan buahnya sebanyak 8 buah, jumlah unsur sendang pangan seluruhnya 45 potong. Daun kapas 17 helai, 8 buah kapas, 20 butir padi yang meluluskan angka 17, 8, 45 yang kita keramakan hari proklamasi. Kita lihat juga warna dasarnya biru menandakan ramah tamah, airnya jernih, ikannya jinak, sayapnya landai. Merah, kesatria berani karena benar, bersedia berkorban kalau kehormatan dan martabat disinggung orang, apalagi kalau Pancasila diinjak orang. Putih, kesucian, tak beragama, bahkan 50 kota dulunya adalah terkenal adalah sekolah agama seperti Darul Funun, Abasyah Padang Japang, Perguruan Islam Batu Ampar dan di Tungkar, Mat Islami dan Training College. Ini sangat dibanjiri oleh murid-murid dari luar daerah. Ada kuning, ini alamnya yang kaya dalam tanahnya terpendam biji emas. Ada hijau, tanahnya yang subur menjadikan daerah terkenal dengan gambir dan tembakaunya. Ada lagi yang masih ada dipakai sekarang, pintu gerbang. Rumah adat Minangkabau dengan warna hitam ialah berlambang adat dan tak lakang dipaneh dan tak lapuak di hujan. Hitam tahan sasah, putih dan tahan suci. Bintang 5 berwarna kuning. Pancasila dijunjung tinggi yang diamalkan, dipertahankan. Itulah Kabupaten Kota yang menurut logo yang diciptakan oleh Bapak Bahar Rahman. Dan logo ini kenyataan tahun 1970 dilakukan revisi untuk pemakaian logo 50 kota karena pada saat itu kota Payakumbuh telah jadi mekar dan telah terpisah dengan Kabupaten Kota. Ditetapkan logo untuk 50 kota melalui revisi. Ada revisi oleh Bapak C. Sarar waktu itu jadi Ketua DPRD. Rigi yang 45 itu menjadikan dia oval, tidak punya rigi lagi. Dan pada awalnya kalau kita lihat ada Carano, itu dulunya ada gambar kambiang, kepala kambiang. Tapi ada polemik pada saat itu, akhirnya ditukar gambar kambiang, karena luak 50 kota itu identik dengan maskot kambiang, tanah datar itu kuciang, kambiang diganti dengan Carano, logo yang melalui revisi di tahun 1970. Jadi Carano udah lihat itu pengganti maskot kepala kambing itu. Ini dilakukan pada bulan Januari 1970, direvisi oleh Pak C. Israr yang jadi Ketua DPRD Gotong Royong Kabupaten Kota, di mana bentuk elip yang pinggirnya terdiri lingkungan bersambung sebanyak 45 buah dan 2 garis hitam dihapus dan dibuat bentuk elip oval. Kapas tetap berjumlah 8, sementara padi dijadikan 17 butir.
Sementara pada ruang kiri bawah berwarna putih diberi tambahan gambar gunung dan sungai, yang kemudian di sebelah kanan bawah berwarna merah diberi gambar kepala kambing hutan. Ini meniru lambang kabupaten kota. Gambar ini ditiadakan. Ini yang ditiadakan dan diganti dengan Carano. Dasarnya kan ini Perda nomor 2 peraturan DPRD Gotong Royong tahun 1970 tanggal 14 Februari 1970. Jadi ditetapkan nih. Jadi dipakai itu sejak itu. Bisa kita lihat bentuknya oval melambangkan jiwa persatuan. Bule segolongan picak selayangan, barek samo dipikul, ringan samo dijinjang. Warna biru melambangkan sifat ramah tamah dan setia, ayahnya janiah, ikannya jinak, sayaknya landai. Dalamnya indak tajua, dangkanan indak tasubarangi. Warna merah putih melambangkan bendera kebangsaan. Warna kuning, alamnya yang kaya, dalam tanahnya terpendam biji emas. Warna hijau, tanah yang subur, menjadikan daerah yang terkenal dengan pertanian dan perkebunannya. Padi 17 butir melambangkan 50 kota sebagai daerah agraris yang menghasilkan padi sebagai bahan pangan pokok bagi rakyat. Kapas 8 buah melambangkan bahwa rakyat 50 kota bertenun dengan menghasilkan sandang. Ada gunung dan sungai melambangkan bahwa daerah kabupaten kota alamnya bergunung dan bersungai-sungai. Karena alam adanya Gunung Sago, Gunung Bunsu, Gunung Sanggul dan 13 sungai besar kecil. Carano melambangkan jiwa musyawarah, Tua Sakato, Celako Basilang. Rumah Bagonjong Nimo melambangkan adatnya yang bersandi syarak bersandi Kitabullah, dan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Bintang persegi 5 dengan warna kuning adalah lambang Ketuhanan Yang Maha Esa. Tulisan 50 mengingatkan pada sejarah asal usul sebabnya daerah ini dinamakan Luak 50 Kota. Jadi awalnya di bawahnya ada tulisan 50 kota dengan angka gitu ya. Ya, tapi sejak tahun 2000 otonomi daerah, tulisan 50 kota ini diganti dengan tulisan. Berarti angka 5 dan 0 itu diganti dengan tulisan. 5 dan 0 kita ganti dengan tulisan. Itu sejarah terhadap lambang 50 kota. 50 kota. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan, kapasnya ada 8, ya. Padinya ada 17, ya. Kemudian bintangnya itu berwarna kuning emas, ya. Dan warna dasar biru ya, ya. Ya, dasar biru. Mungkin itulah pedoman-pedoman kita melihat mana lambang daerah yang benar. Tentu kita akan perhatikan hal-hal seperti yang tadi, kapasnya, padi, dan bintangnya gitu dah. Oke, mungkin itu dah. Semoga ke depan kita dapat memakai atau mempergunakan lambang daerah yang benar-benar sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan atau peraturan daerah yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 1970. Yang menjadi perhatian kita itu adalah kapasnya sebanyak 8 buah, padi 17 butir, bintang dengan warna emas. Mungkin itu dulu ya, Daya. Ya. Semoga dapat menjadi perhatian kita bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Celoteh bersuara, cerita berdasarkan fakta.